Dengan siapa? Raihan Abdullah. Eh, Saya sendiri di sini selaku bagian keamanan. Jadi bukan ketua, cuma bagian dari keamanan saja. Terus itu mulai menjabat jadi bagian keamanan dari tahun kapan? Kalau dulu menjabat sebagai keamanan mulai dari tahun 2022. Jadi kurang lebihnya sudah 3 tahun jalan. Awal mula dari pos gerbang sampai ke bagian persidangan kayak atas. Sudah mulai dari tahun 19 sudah mau 6 jalan, Mas. 6 tahun jalan. Jadi lulus SMP sampai sekarang. Sekarang baru semester 5. Kuliah juga. Kuliah juga nggih. Jadi alumni sini juga. Masih menetap di sini. Cuma kuliahnya nyabang. Sampean tahu sejarah awal mulanya pondok? Nggih. Mohon maaf Mas, aduh dulu Mas. Soalnya kalau bahas sejarah agak-agak lupa. Gak apa-apa sih ingetnya. Dulu kan di sini bisa terkenalnya putra dari Tukurejo, Al-Wafa. Tukurejo Al-Wafa. Beliau yang merintis pondok pesantren Al-Wafa, Yai Ali Wafa. Nah, beliau mempunyai putra, sebagian putranya namanya Yai Haji Ahmad Said. Lah Yai Haji Ahmad Said perintis pondok Madinatul Ulum. Terus Yai Haji Ahmad Said dulu sebelum mengasuh pondok pesantren sini, beliau mengasuh pondok Al-Wafa dulu di Tempurejo. Jadi ada pusatnya lagi gitu. Ada di Tempurejo. Terus sesudah generasi dari Tempurejo wafat, dialih oleh Yai Haji Ahmad Said. Terus Yai Haji Ahmad Said kan sudah berdirikan pondok di sini. Jadi pondok di sini sempat bisa dibilangnya mati sebentar dah. Sebelumnya gitu. Terus di sana sudah ada generasi Yai Haji Ahmad Said pindah lagi ke Cangkring, berdiri pondok Cangkring lagi. Tapi waktu itu kalau nggak salah insya Allah putri, kalau putra masih dialihkan ke terus kalau nggak salah pada tahun 86 Cangkring sudah berdiri lagi. Jadi alhamdulillah sudah sampai sekarang, kurang lebihnya gitu. Kalau pondok Madinatul Ulum ini berdirinya tahun berapa? Kurang lebihnya tahun, untuk yang awal masih agak lupa gitu. Ada sejarahnya Mas, tapi agak lupa. Lalu untuk kelasnya ini? Untuk kelas bagian diniyah apa Mas? Dua-duanya? Untuk bagian diniyah sistemnya kayak ula, usta, ulia gitu Mas. Untuk tingkatan pertama itu ula. Jadi sistem pembelajarannya itu kelas sifir, kelas 1, kelas 2. Untuk tingkatan wusto itu kelas 3 sama kelas 4. Kalau ulia 5, 6. Kalau yang bagian formalnya? Kalau bagian formal di sini ada SMP, MA sama SMK. Untuk fakultas, untuk pendidikan tinggi masih nyambang di Muhammadiyah. Masih nyambang di Muhammadiyah, terus masih ngajukan proposal fakultas sendiri, STAI. Oh iya, pendidikan sendiri. Okay. Kalau diniyah itu pelajarannya kitab kuning full itu Mas? Kitab kuning full. Kajian-kajian hari-hariannya juga kitab kuning. Mulai dari yang
mula sampai kuliah kita kuning semua. Lalu untuk kontribusinya Pondok Madinatul Ulum ke masyarakat bentuknya seperti apa? Kontribusi pondok dalam ke masyarakat mungkin apa gitu? Sedikit saja Mas, ada pengaruhnya terhadap masyarakat atau peran santri terhadap dalam masyarakat itu apa saja, sedikit saja. Mungkin dari sistem pengamalan ilmunya ya. Jadi mengamalkan ilmunya itu menimbulkan kemaslahatan bagi umum. Jadi banyak juga dari santri masih santri aktif ditugas di sekitar pesantren, seperti halnya dengan khotib Jumat, kayak seperti santri sudah dibekali untuk gimana cara terjun di masyarakat. Jadi kayak imam Jumat, imam taraweh dan sebagainya yang mencakup kegiatan masyarakat bisa dibilang. Jadi mungkin kontribusi sebagian kecilnya itu, Mas. Untuk Masnya sendiri sudah semester berapa, Mas? Sama. 5. Tiga masih tiga. Awal mulanya sudah terkonsep mau meneliti pondok sini apa gimana? Udah terkonsep, terus juga dari apa nih, skripsinya juga, jadi sebagai penguat juga itu. Adalah data lapangan sama data dari skripsi itu. Skripsi dari jurnal. Kalau boleh tahu lambangnya punya Mas, arti lambang. Untuk arti lambang masih belum mengetahui, Mas, karena sempat ada perubahan. Yang dulunya kan bukan seperti kayak sekarang ini, Mas. Ada perubahan, jadi untuk lambang masih belum mengetahui arti. Tapi yang tertera di lambang bertuliskan MU, Madinatul Ulum, cuma gitu yang dohir-dohirnya. Jadi ini cabang dari pusat yang di mana? Bisa kurang paham ya, bisa dibilang cabang atau bukan, tapi secara nasab keluarga masih satu keluarga. Cuma gitu. Untuk Madinatul Ulum tersendiri ada di Jenggau, di Ajung ada Langsatan Madinatul Ulum 2. Beliau pengasuhnya adik dari Kiai Lutfi yang ngasuh pondok Sekarang dia di sini. Pondok MU2 sama, untuk konsep-konsep mungkin juga sama. jadi Jumlah santrinya di sini berapa? Untuk jumlah santri kurang lebih 600-an. Putra. Dia yang putra. Untuk yang putri beda-beda, Mas. Dari sistem kegiatan, sistem yang berjalan juga berbeda. Sudah berbeda. Gak ada sangkut pautnya sama putri. Mungkin yang bersangkut paut sama putri mungkin kayak formal, satu lembaga, Mas. Untuk pondok bener satu lembaga, tapi untuk penerapan mulai dari peraturan atau kegiatan beda gitu. Emang gimana ya, gak ada kelihatan putri sama sekali. Gak ada kabar dari putri. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang putri mungkin lebih banyak daripada yang putra untuk kalkulasi santrinya. lebih duluan Lebih duluan. baru putra.
kedua diterima putri. Ini lingkungannya masih satu kan, sekolah sama pondoknya. Oh, enggak, untuk kegiatannya jam sekarang masih formal, Mas. Jam 9 baru formal. Jam setengah 10 formal sampai jam 1. Formal SMP, SMK, MA itu masuk semua kalau sudah jam 9. Untuk kegiatan dari subuh tadi masih kegiatan pesantren seperti sorokan, kajian tafsir yang dibimbing oleh Yai, terus diniyah dari jam setengah 8 sampai jam 9, setengah jam buat istirahat makan, ada yang mandi, terus formal. Untuk jamaahnya setelah formalan, jadi adzan dulu, jeda sekiranya 1 jam. Jam 1 biasanya, jam 1:30 ada iqomah dari masjid, itu sudah kegiatan iqomah. Di situ istirahat sampai jam 3 sampai asar. Sesudah asar diniyah sore sampai jam 4:30. Jam setengah 5 istirahat setengah jam, sekiranya nutut buat makan, mandi, terus maghrib jamaah. Habis maghrib ada kajian lagi dibimbing oleh para imam, mantu kalau dari kiai Juriah. Terus habis isya nyambung sampai isya. Habis isya kajian lagi dibimbing oleh Yai Lutfi. Terus maksimal sampai jam 8. Jam 8 lanjut sekolah diniyah malam. Bagi yang kelas semua. Kelas jam 8 sampai jam 9 diniyah malam. Terus jam 9 ada pembagian perbedaan kelas. Untuk yang masih kelas baru sampai kelas 1 itu biasanya sekolah tajwid. Untuk yang kelas 2 sampai kelas akhir itu ada sistem musyawarah namanya. Sampai jam 11. Jam 11 istirahat sampai jam tidur. Biasanya jam tidur itu berbunyi pas jam 12. Itu sudah ada bel biasanya. Ada keamanan yang kontrol biasanya. Kalau ada yang tidur, ada yang nggak tidur masih disuruh tidur. Kalau ada yang rame masih dikontrol. Jam 12. Sampean dari fakultas apa? Dari fakultas di UIN, fakultas Usuluddin. Jurusan sejarah. SPI. Iya, SPI. Kalau masnya? Ekonomi Syariah. FAI. Ada dulu seangkatan di sini. Mondok seangkatan, SMP seangkatan. Pas kuliah bisa. Kenal Hidayatullah, Ahmad Hidayatullah. Kalau di UIN anak-anaknya biasanya terkenal nama Hiday katanya. Fuah juga ya. Robin. Kalau Robin udah semester tua sudah. Semester 5 sih. Apa lagi? Udah. Jadi kalau nanya sejarah awal mulai pondok, kira-kira kemana? Kayak sekarangan kalau ditunggu bentar enggak apa-apa, Mas. Soalnya Nggak apa-apa. ada, Mas. Kayak bagian medianya sudah mendapat info tentang sejarah. Oh, iya. Saya tahan dulu gitu Iya, bagian. makasih.